Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama kami, Taan, Tate, Anjani, dan Ayutri. Di sini, saya, Anjani, sebagai pembawa acara yang akan mewawancarai salah satu koordinator dari program Adiwiyata. Yuk simak videonya. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu koordinator dari kegiatan program Adiwiyata yang sedang berlangsung. Jadi silakan perkenalkan namanya, Ibu. Oke, terima kasih kepada Anjani. Saya perkenalkan, nama saya Nilo Putu Wirianti, salah satu guru yang di sini ada di SMA Negeri 2 Mumi yang ikut terlibat dalam kegiatan sekolah Adiwiyata. Jadi saya ingin bertanya, siapa yang memilih sekolah SMA Negeri 2 Mumi ini sebagai sekolah yang menerapkan program Adiwiyata? Oke, terima kasih. Untuk pemilihan sekolah Adiwiyata kita itu adalah dari tingkat kabupaten, yaitu dipilih di tingkat kabupaten. Kemarin tahun 2019 kita mendapatkan piagam sekolah Adiwiyata. Terus sekarang kita mendapat surat perpanjangan sekolah Adiwiyata dari kantor DLHK Kabupaten Bandung. Itu Oke, baik. Untuk programnya ini akan berlangsung berapa lama? Untuk program itu biasanya berlangsung setiap 4 tahun sekali, diadakan penilaian, kemudian nanti kita layak nggak nanti menjadi sekolah Adiwiyata lagi. Nah, untuk program sekolah Adiwiyata itu kita tetap masih berproses. Artinya kita dari kabupaten ditunjuk, kemudian ada surat perpanjangan, ada aturan yang akan kita pakai sebagai acuan, yaitu P nomor 52 dari DLHK. Kemudian di sana program-programnya itu ada 8 program, antara lain sebelum kita melaksanakan program itu pasti kita membentuk tim dulu. Artinya tim yang ada di sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, komite, kemudian guru, pegawai, dan anak-anak sendiri. Anak-anak sebagai salah satu kader Adiwiyata. Nah, kemudian dalam program itu ada beberapa program yang akan dilakukan dan didampingi oleh tim tadi. Jadi dari kepala sekolah sama komite sama guru dan pegawai dan anak-anak ada bidang konservasi air, konservasi energi, kemudian pengelolaan sampah, kemudian ada sanitasi, kemudian ada pengelolaan daripada sampahnya kita, dan lagi satu itu ada jejaring. Jejaringnya itu artinya kita berkolaborasi dengan pihak-pihak luar di dalam proses pengolahan sampahnya. Jadi apa itu sebenarnya sekolah Adiwiyata setelah kita tahu beberapa program itu? Yang lain adalah sekolah yang berbudaya dan berbasis lingkungan hidup. Jadinya sekolah kita ini ada gerakan yang kita sebut dengan PBLHS. Gerakan PBLHS itulah yang nanti sekolah kita ini memiliki satu lingkungan yang bersih, sehat, kemudian otomatis sudah nanti indah. Makanya program ini ada 8 program yang saling berkolaborasi, bersinergi dengan satu dengan yang lainnya. Seperti anak-anak lihat sekarang, kita di sekolah ada yaitu penataan daripada sekolah kita dengan berbudaya kesan. Kesan itu tiada lain adalah K-nya keanekaragaman hayatinya kita ada di sekolah ini. Kemudian dengan adanya keanekaragaman hayati itu kita nanti biar mendapatkan energi yang positif, yang udara yang bersih. Kemudian bagaimana caranya kita dengan cara yang tiada lain mengelola daripada esnya, sampahnya, kemudian dari sampah-sampah yang ada ditambah dengan ada air. Kemudian nanti kita sampah itu didapat dari mana? Dari makanan yang anak-anak konsumsi. Sehingga sampahnya kita itu ada, kita bedakan, ada sampah organik, anorganik, B3 sama residu. Jadinya kita dalam sampah itu kita menerapkan daripada konsep 3R-nya, reduce, reuse, dan recycle-nya. Jadi tetap sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang berbudaya lingkungan hidup, ya, di sekolah kita. Jadi itulah sekolah Adiwiyata sebenarnya. Jadi siapa aja yang terlibat? Yang terlibat
terlibat itu adalah kita seluruh warga sekolah. Oke? Untuk yang pengawasan dari kegiatan Adiwiyata itu berarti dari kepala sekolah, komite, sama guru-guru ya, dan juga dari kabupaten. Jadi kemungkinan akan ada tamu yang sering mengecek ke sekolah atau bagaimana? Oke. Untuk dalam program Adiwiyata ini, yang pertama sebagai pionirnya itu adalah anak-anak sendiri. Kemudian yang kedua didampingi oleh warga sekolah. Seperti tadi ada kita tim dari SK-nya itu. Kemudian nanti diteruskan lagi ketok tularnya oleh kader Adiwiyata. Jadi kader Adiwiyata itu tidak lain adalah anak-anak sendiri. Seperti misalnya Anjani jadi kader Adiwiyata, otomatis Anjani akan memberikan edukasi kepada teman. Oh, jangan buang sampah plastik di sini. Kemudian jangan buang sampah di sembarang tempat. Di samping itu juga sekolah kita kan sekarang ada tebong modernnya. Nah, kemudian anak-anak juga di sekolah itu ada pemilahan sampah organik dan anorganiknya. Untuk penilaian pasti kita nanti ada penilaian dari yang menunjuk kita, yaitu dari kabupaten. Setelah itu dari kabupaten kita dipercaya, nanti kita ikut di provinsi. Kemudian setelah di provinsi nanti 4 tahun atau 2 tahun berikutnya kita ke sekolah Adiwiyata Mandiri. Itu tingkatannya. Oke? Untuk sekarang kegiatan apa saja dari program Adiwiyata ini yang sudah dijalankan di sekolah? Untuk kegiatan yang kita sudah lakukan, yang pertama kita pasti mengedukasi daripada warga sekolah untuk yang paling riskan sekali sampah. Jadinya anak-anak tetap kita berikan bagaimana setiap hari dan setiap saat membudayakan membuang sampah ke berbasis sumber. Sumber artinya, sampah yang plastik kita bawa ke tempat sampah plastik untuk diolah kembali dengan 3R-nya tadi. Kemudian sampah-sampah yang tidak bisa ditangani di sekolah nanti kita dengan jejaring. Itu beberapa usaha yang kita lakukan. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan beberapa tempat TPA pengolahan. Seperti sekarang kita bekerja sama dengan TPS 3R yang ada di Cemagi. Jadi saya dengar-dengar dan saya lihat sendiri kebetulan waktu purnama itu ada namanya sidak plastik. Itu berarti dari Adiwiyata. Kalau sidak plastik yang waktu hari purnama itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kader Adiwiyata. Kita belajarlah dari segi mungkin mengurangi membawa yang namanya tas kresek, kita ganti dengan menggunakan bawa botol atau anak-anak bawa tempat yang memang tidak dari plastik. Begitu juga nanti selesai sembahyang biasanya sampah-sampah kayak bunga itu kita nanti akan arahkan untuk membuangnya ke lubang bioporinya kita. Kan ada lubang biopori yang kita nanti akan masukkan sampah-sampah organik sama seperti tebong modernnya kita yang ada di sebelah utara lapangan basket. Untuk ekobrik, nah di sini ekobrik ini yang sangat amat kelihatan di sekolah karena hampir di setiap tanaman di sekolah itu ada ekobrik. Nah itu tuh dari idenya makanya atau gimana? Oke. Untuk ekobrik itu sebenarnya adalah salah satu tindak lanjut daripada penanganan sampah. Jadi itu semuanya adalah merupakan ide anak-anak dari anak-anak semua. Kemudian melihat juga perbandingan yang ada di beberapa media sosial, ekobriknya kok sangat bermanfaat sekali untuk mengurangi sampah plastiknya kita. Anak-anak yang sudah membawa semua bukan dari kami, tetapi itu adalah dari inisiatif anak-anak kader dan juga partisipasi dari anak-anak semua. Kami terima kasih untuk informasinya. Nah, itu dia tadi informasi yang sudah kita ambil dari tentang program Adiwiyata dari SMA Negeri 2 Mengui. Semoga bermanfaat ya. Dadah. Nah, itu dia tadi hasil wawancara kami bersama salah satu koordinator dari Adiwiyata. Jadi, SMA Negeri 2 Mengui ini sudah menjalani program Adiwiyata kurang lebih selama 4 tahun. Semoga
Informasi ini bermanfaat bagi kalian ya.